kami mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Yang siap mendengar firman-Nya katakan amin. Amin. Terima kasih, saya persilakan dulu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Ya, puji Tuhan kita masih dapat beribadah hari ini. Itu semua adalah karena Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Ya, untuk hari ini saya ditugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ya, boleh mendengarkan firman melalui ya saya ini menjadi alat Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 7 sampai 12. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk bersama-sama dengan saya membacakan firman Tuhan dengan responsoria, dan saya ajak bangkit berdiri. Saya terlebih dahulu dan Bapak Ibu dan Saudara selanjutnya, dan yang terakhir ayat yang ke-12 kita akan bersama-sama membacanya. 2, 3, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, saya sendiri. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada
Coba yang pernah diangkat tangannya. Yang tidak angkat tangan berarti terus doanya diterima. Ya. Oke, ya. Itu yang nggak angkat tangan, malu-malu kayaknya. Ya. Pasti ada pokok doa kita, ya, yang kita angkat tapi belum terjawab oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, ya, karena tadi judulnya adalah rahasia doa dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang langsung menjawab. Ada rahasianya. Kenapa kita tidak menerima jawaban dari doa kita itu, Bapak Ibu dan Saudara? Ya. Nah, di sini caranya ada 3 hal di ayat 7. Ya, ayat 7 itu ada 3 hal caranya. Ini merupakan 3 prinsip doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya. Tadi saya sudah tanya, apakah di antara kita doanya belum dijawab Tuhan? Dan kenapa tidak dijawab? Ya, jangan disalahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Ya, tak pernah salah Tuhan. Jadi tidak boleh gak dijawab keluarku, gak mau lagi aku berdoa. Itu salah. Itu sudah tambah dosa kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka dari sini sekarang kan udah bulan 9 ya. Sudah lebih banyak bulan yang sudah kita lalui. Berapa bulan lagi? Coba kita hitung 10, 11, 12, 3 bulan lagi. Mungkin ada pergumulan doamu di tahun ini belum terjawab oleh Tuhan, ya. Tapi masih ada kesempatan 3 bulan lagi. Jadi bagaimana caranya supaya terjawab oleh Tuhan? Nah, rahasianya, ya, firman Tuhan akan menjawab, ya, kepada kita, ya. Jadi sebelum tahun ini doamu akan dijawab Tuhan. Katakan amin. Coba senggol temannya, katakan tahun ini doamu dijawab Tuhan. Ya. Amin. Senyum-senyum ya. Berarti doanya udah ada di hatinya sekarang kan? Amin. Nah, akan dijawab Tuhan. Dengan cara apa? Rahasia pada saat ini
jika ia meminta ikan. Jadi di sini Bapak Ibu dan Saudara, ya, harus jelas, minta secara spesifik apa yang menjadi permohonanmu. Amin. Nah, di sini dikatakan Bapak, ya, Bapak atau Ibu akan diberi roti apabila anaknya minta roti. Coba, adakah di antara Bapak Ibu kalau anaknya minta roti kita kasih ular? Kalau ular yang udah digoreng sih nggak apa-apa, itu kita juga bilang, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau anak-anak saya kemarin masih balita lah ya, tante baby Gerson masih balita. Kalau demam-demam, ya, mama ini pasti udah pusing, kenapa ini? Selalu khawatir, ya kan? Selalu khawatir, kenapa ya? Sudah didapur, dikasih lagi apa namanya asam, dibawa. Tapi kalau kusut, kok masih apa ya? Kok masih demam ya? Nah, suatu waktu untuk saya itu yang polisi datang. Nah, dia datang. Masih demam, anak si Bere itu masih. Udah ya, dia pilih dulu. Dia pergi bawa sop, bawa apa namanya panggangnya. Ini apa? Ini ayam marak. Bilang sama Bere itu ayam marak. Jadi anak-anak itu mau memakan. Kalau kita bilang ini ular, dimakan nggak? Diingatnya panjang memelo-melo. Jadi nggak mau dia memakannya. Tapi kalau kita bilang kita punya hikmat ini ayam marak, maka dimakannya lagi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi spesifik, ya, spesifik memintanya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika meminta roti? Tidak ada. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, jawab dalam hati, ya, jawab dalam hati. Spesifik kan kita mendoakan kepada Tuhan? Umpamanya kalau beras nggak ada, bilang Tuhan hari ini beras nggak ada lagi. Nah, jangan bilang kebutuhan kami, banyak kebutuhan, ya kan? Nah, kalau memang beras, bilang beras. Kalau memang uang yang perlu
raja yang berhikmat. Tidak ada lagi seperti hikmat dari Raja Salomo sebelum dan sesudahnya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ya, hendaknya kita meminta secara spesifik. Ada satu lagi contoh meminta secara spesifik. Buka dalam Lukas 18 ayat 35. Lukas 18 ayat 35. Pak Andi ya, nanti saya kena kusur kalau kelamaan. Lukas 18 ayat 35. Sudah dapat? Ya, ini. Sampai ayat, langsung aja kita baca ayat 40. Ayat 40 sampai 40. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa baca ayatnya. Iya, ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, saya mau supaya aku dapat melihat. Ya, ini adalah orang buta, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, dia buta, sehingga dia minta supaya dia melihat. Jadi spesifik, amin. Tepat apa yang mau diminta itu. Sudah ada sekarang permohonannya dalam hatinya, amin. Ibu-ibu pasti ada, amin. Satu dulu ya, jangan langsung 2, 3, satu-satu aja. Dan dijawab besok lagi, ya. Contohnya saya, Tuhan, anakku sudah dewasa, sudah mau ada jodoh menantuku maunya Tuhan, gitu. Nah, ya, sebutkan apa yang mau didoakan itu sampai didengar oleh Tuhan, amin. Spesifik sama seperti ini. Mau apa engkau dari aku? Tuhan, aku mau melihat. Ya, itu yang disebutkan. Ya, mungkin anak-anak muda ini sudah mungkin ada yang mau selesai, Muhammad sudah mau selesai. Apa doamu? Bikin satu pokok doa. Ya, mungkin ada di antara kita membutuhkan jodoh. Bilang, aku sudah membutuhkan jodoh. Di mana kau cari jodohnya? Jangan di apa namanya yang klik malam itu. Jangan di situ. Mencari jodoh di mana? Di gereja. Contohnya, cari di gereja. Cari di tempat mana kita bekerja. Kalau seorang guru, mulai lihat-lihat aja udah cocok sama dia. Tapi buatlah kriterianya. Kriteria apa sebenarnya? Ya, yang cocok bagimu. Mungkin sudah dapat kriteria 3, tinggal satu lagi. Katakan sama Tuhan, satu kriteria lagi. Ada saya lihat rekan guru itu. Satu lagi Tuhan, bagaimana itu Tuhan? Akan diberikan Tuhan. Asal secara spesifik ya kita mengatakannya. Ya, saya pun demikian dulu ya. Waktu cari jodoh ya, saya berdoa yang demikian Tuhan yang demikian. Pas semua ya.
Ya, Matius 7 ayat 7 ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, akan diberikan kepada kita dengan rahasia tadi. Asal kita minta dengan spesifik dan kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah. Nah, kata cari di sini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan berarti ada usaha, ya kan? Ada, bukan hanya diam saja, tetapi bergerak, berkarya, melakukan sesuatu apa yang menjadi kemampuan dalam diri kita. Ya, itu artinya bahkan di dalam pengajaran Kristen pun dikatakan itu Bapak Ibu dan Saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Itu terdapat dalam Yakobus 2 ayat 17. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita mengatakan aku orang beriman, tetapi tanpa perbuatan. Ya, ulang kata, ada perbuatan dengan perbaikan dengan itu Bapak Ibu dan Saudara yang benar. Yang benar itu Bapak Ibu dan Saudara, kita punya iman tetapi melakukan apa yang telah diajarkan kepada kita. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya mendengar saja Bapak Ibu. Ya. Jadi mencarilah artinya tidak boleh malas, amin. Jangan malas. Ya. Siapa kemarin ya? Saya katanya, oh ada jemaat di sini, nggak ada juga dia. Ada anaknya di sekolah, terus ya di sekolah bersinar, datang dia di saya, dia udah bawa duit ya, karena anaknya dapat bantuan bawa sama saya. Bu, nggak pernah datang beribadah ya, saya bilang. Terus apa jawabnya? Apa uangnya mana sebut? Baca ya. Mulai sekarang tulis di sebelum tidur mau di dinding itu Amsal 6 ayat 6. Apa itu Bu? Apa itu? Tahu? Belajarlah pada sebut itu tak pernah malas Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Bahkan dikatakan orang malas itu Bapak Ibu dan Saudara itu baca dulu Amsal 18 ayat 9. Siapa yang dikatakan orang malas? Kalau ada orang malas di sini bertobat ya.
datang. Di mana ada KKR, ada pengajaran Yesus, ke situlah dia datang akhirnya Bapak Ibu. Jadi selama 12 tahun itu sudah senang, tapi yang terakhir ini dia datang, akhirnya dia sembuh Bapak Ibu sekalian. Jadi mencari berkat Tuhan itu di mana? Harus tepat waktu, ya, harus tepat sasarannya. Di mana kita akan mencari berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan
Spirit datang. Ya, amin. Amin. Jadi mencari itu harus tepat. Mencari itu bukan kehendak tapi kehendak Tuhan. Mencari itu dengan sikap dan sifat yang tepat. Sikap dan sifat yang tepat artinya di situ apa? Yang mana yang dikehendaki Tuhan itulah kita lakukan. Kalau dibilang kita ibadah ya ibadah dengan benar. Jangan ya kita ibadah jam 10 datang tengah 12. Ada tadi di sini dan datang. Itu udah salah ya. Enggak baik lagi karakternya. Ya. Asal datang aja. Formalitas. Nah, maka melakukan ibadah itu Bapak Ibu dan Saudara dari hati yang tulus. Kalau Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara ya menuntut berkatnya, ini nafas kita dari siapa Bapak Ibu? Kalau kita disuruh harus dari tabung apa namanya itu? Bernafas dari oksigen kemana? Harus bayar. Ini 24 jam gratis. Tapi ibadah 1 jam masih korupsi waktunya. Korupsi 1 jam, korupsi 1,5 jam. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, sikap dan sifatmu beri yang terbaik pada Tuhan, maka pada waktu kita mencari, Dia akan memberikan Bapak Ibu dan Saudara apa yang kita mau lakukan. Sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir dalam Yohanes 7 ayat 7 apa itu? Iya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu yang dimaksud di sini apa Bapak Ibu? Apakah pintu itu? Pintu yang dimaksud di sini apa Bapak Ibu? Hah? Bantuan. Iya, pintu yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah hati Tuhan. Amin. Hati Tuhan. Kita ketuk hati Tuhan. Ya. Dia mengetuk hati kita juga kan, mengetuk hati kita. Aku berdiri di depan pintu mengetuk. Di depan pintu yang dimaksud di mana? Di hati kita. Yesus itu selalu mengetuk di hati kita. Anakku, sudah jam 9.30 ini hari Minggu, pergi ke gereja.
Iya kan? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala apa? Kalau kau mau bertobat suamimu, kau bukan bertobat. Kalau belum bertobat dia seleksi diri. Kenapa ya? Ya sudah sama kesan dari ibu apa? Ibu ambilnya kemana? Kan? Kata ibu dan saudara. Jadi kita koreksi diri. Itu penghalang. Itu rahasianya Bapak Ibu dan saudara. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Apa yang kau mau lakukan juga pada orang lain, jadilah berkat. Mau diberkati enggak? Amin. Kalau mau diberkati, mau juga jadi berkat. Mungkin kita menjadi anak Tuhan, memberkati orang lain. Sudah digerakkan hati kita menggerakkan, memberkati orang lain, tapi kita tahan-tahan dalam hati kita. Akhirnya pada waktu kita ingin berkat dari orang lain, Bapak Ibu, karena kita tadi menahan-nahan, dia pun menahan-nahan saja. Jadi kalau ada tergerak di hati kita, Bapak Ibu, minta bantuan orang lain, kalau memang ada sama kita, harus kita berikan. Amin. Karena suatu waktu kita itu akan menuai, kita akan mendapatkan. Ya Bapak Ibu. Jadilah berkat dan jawaban doa buat orang lain. Mungkin sudah didoakan, ya seperti saya tadi Bapak Ibu. Seperti saya tadi, saya sudah berdoa, Tuhan, tolonglah anak muda itu terus video call lagi uang Tuhan. Ya, saya senggol orang. Ya mungkin itu yang digerakkan Tuhan. Ya, kalau ditahan-tahannya, Bapak Ibu, berarti dia tidak mau jadi berkat sama orang lain. Tetapi karena dia mau ingat, suatu waktu dia membutuhkan sesuatu akan disenggol orang lain dan dia akan mendapatkannya. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu dan saudara. Tahu Bapak Ibu siapa itu? Itu waktu saya seringkali disenggol. Jadi kalau disenggol orang dia pasti dia bisa. Ya Bapak Ibu, ini intinya di sini Bapak Ibu. Jadilah berkat dan jawaban doa buat orang lain. Mungkin kita menjadi alat Tuhan. Ya alat Tuhan untuk mendengar doa orang lain yang sedang meminta kepada Tuhan kebutuhannya Bapak Ibu. Ya sudah didoakan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Itu yang membuat doamu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita ini mau jadi alatnya Bapak Ibu dan saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan kitab Perjanjian. Hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku. Apa kebutuhanmu saat ini? Mintalah kepada Dia secara spesifik Bapak Ibu dan saudara. Minta kepada Tuhan, ya bukan keinginan, tetapi kebutuhanmu, kebutuhan yang memang sekarang kita butuhkan. Dan cari kemana Bapak Ibu? Ya, ke tempat sasarannya kita akan mencari jawaban. Ketuklah. Siapa yang kita ketuk? Hati Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya segalanya. Ketuk hati Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa kita gerakkan hatinya untuk memberikan sesuatu kepada kita Bapak Ibu? Ya. Kita ketuk hati Tuhan dengan cara melakukan perintahnya, taat kepada perintahnya. Dan yang kedua dalam ketuk hati Tuhan itu, pertama tadi, ya buat Tuhan bergerak hatinya dengan kita, ya taat kepada perintahnya. Dan yang kedua, mau menjadi anaknya atas dua orang lain, mau menjadi berkat. Amin. Amin. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan ini memberkati kita. Haleluya. Saya mengundang menyanyi kita. Kita akan menyanyikan pujian hati untuk saya. Percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu dan saudara. Sesulit apapun pergumulan kita saat ini, asal kita percaya kepadanya dan datang meminta kepada Tuhan dengan benar, maka Dia akan
dan membentuk hati, maka kami akan mengalami hidup berkelimpahan di dalam kebenaran firman. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terima kasih buat hamba dalam firman-Mu menjadi bertumbuh berakar di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, salam. Dan puji Tuhan, para saudara, buat kita semua hadir dan